Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Gabriel Bangkit Surbakti. Saya mahasiswa Pendidikan Sejarah Stambuk 2021. Jadi saya di sini akan mempresentasikan tugas sejarah sosial saya yang dimana tugasnya itu adalah meresum dari salah satu jurnal yang dimana nanti kita akan dari jurnal itu kita akan menyelesaikan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang ada. Jadi saya itu memilih salah satu jurnal yaitu adalah Historisme, Baru dan Kesadaran Deskriptif Kajian Kritis Terhadap Historiografi Indonesian Sentris. Jadi, adapun daripada jurnal ini sendiri, jurnal ini ditulis oleh Bambang Purwanto. Jadi jurnal ini ditulis oleh Bambang Purwanto dan di mana adapun jadi topik pembahasan yang akan kita bahas yaitu adalah apakah definisi dari historiografi yang dimana menurut daripada jurnal tersebut apa itu yang menjadi definisi daripada historiografi. Terus yang kedua, bagaimana historiografi Indonesia membentuk pengetahuan sejarah masyarakat melalui jurnal tersebut. Dan juga ada beberapa pokok pembicaraan juga yang akan kita bahas seperti siapa penulisnya. Kalau tadi penulisnya kita sudah menjawab yaitu adalah Bambang Purwanto. Terus apakah hasil penelitian ini menjawab pertanyaanmu? Terus apakah rumusan masalah yang ada di dalamnya seperti yang sudah kita jawab tadi? Apakah jawaban yang dari rumusan masalahnya? Apa metode penelitian? Teori apa? Siapa teoretikus yang kamu kenal dalam penelitian tersebut? Di mana dan di masa apa konteks penelitiannya? Oke, baik teman-teman. Jadi di sini saya akan menjelaskan. Jurnal ini berjudulkan Historisme Baru dan Kesadaran Deskriptif Kajian Kritis Terhadap Historiografi Indonesia Sentris. Yang dimana jurnal ini ditulis oleh Bambang Purwanto yang dimana menjadi rumusan masalah juga terdapat di dalam ini. Dalam jurnal ini ada sebuah kayak rumusan masalah yaitu dimana di situ dia ada kata-kata bertanya, apakah di dalam sejarah terdapat fiksi dan apakah ada fakta di dalam sastra? Dan menurut si penulis sendiri, mungkin pertanyaan tersebut agak aneh didengar oleh kala secara umum. Tapi berdasarkan fakta di masa lalu, pada intinya yang menjadi topik pembahasan di sini ialah keterkaitan sastra dengan sejarah yang terhadap perkembangan. Jadi, adapun kajian-kajian dari orang teoritis-teoritis yang ada di dalam jurnal ini ada seperti kata dari Eric Hobsbawm yang dimana memiliki teori apa yang diteliti oleh sejarawan adalah real sehingga ia menolak pendapat menyatakan bahwa realitas objektif itu tidak dapat ditemukan dan menurutnya adanya perbedaan yang sangat dasar antara fiksi dan fakta serta apabila adanya penyertaan sejarah tanpa bukti itu sangat tidak valid. Terus ada juga menurut George Ingres yang berpendapat bahwa pendekatan linguistik dari pendekatan pastoralisme atau pendekatan sosial kultural dari historisme lebih cocok bagi kritik sastra dibandingkan dengan penulisan sejarah. Dan menurut Manslow bahwa sejarah tidak hanya sekedar pengajian perubahan dalam konteks waktu melainkan sejarah merupakan pengajian tentang informasi atau pengetahuan yang dihasilkan oleh sejarawan. Yang menjadi juga rumusan masalah yang akan dibahas ialah menurut jurnal ini pengertian daripada historiografi sendiri adalah bukan hanya sekedar penulisan sejarah, tetapi juga historiografi harus disertai dengan data-data yang valid agar penyampaian atau penulisan sejarah berdasarkan fakta yang ada di masa lalu dan juga terjadi di masa lalu dan berdasarkan dengan fakta. Jadi dengan kata lain teman-teman, historiografi menurut jurnal ini sendiri yaitu adalah dimana kita itu penulisan sejarah itu kita situ harus bisa mengkaji bahwa apakah sebenarnya ternyata jadi kita tidak hanya sekedar menulis tentang sejarah, tetapi kita juga di sini membahas bagaimana sih misalnya nih, apakah memang betul sejarah yang disampaikannya itu memang betul-betul dari fakta atau hanya cuman kayak kajian karangan. Karena kan sejarah itu kita harus mengimplementasikan kejadian-kejadian yang masa lalu yang dimana menurut di sini penulisan historiografi itu adalah dimana historiografi itu harus sesuai dengan fakta-fakta yang ada. Jadi data-datanya itu valid seperti itu. Terus historiografi Indonesia juga memainkan peran penting dalam membentuk pengetahuan sejarah masyarakat karena menjadi cara untuk merekam, menganalisis dan mempresentasikan peristiwa-peristiwa sejarah. Dalam proses ini, historiografi Indonesia telah berkembang melalui beberapa fase yang mencerminkan dinamika politik, sosial, dan juga kebudayaan di berbagai periode. Berikutnya beberapa aspek menurut jurnal ini yang sangat mencolok menjadi pengaruh historiografi terhadap perkembangan di sejarah Indonesia. Yaitu yang pertama adalah historiografi tradisional atau prakolonial. Pada masa sebelumnya, kolonialisme pengetahuan sejarah masyarakat Indonesia disampaikan melalui tradisi lisan, mitos, legenda, dan kronik kerajaan.
Contoh penting adalah abad dalam hikayat seperti Babat Tanah, Jawid, dan hikayat Raja-Raja Pasai. Jadi teman-teman, penyampaian historiografi di Indonesia yang pertama itu adalah melalui cerita-cerita kerajaan. Ya kita tahu pada zaman dahulu itu negara Indonesia itu banyak sekali kerajaan-kerajaan yang berdiri. Pemerintahnya juga masih dalam kerajaan. Jadi mereka mengenal yang namanya sejarah itu mulai dari kerajaan-kerajaan itu yang mulai runtuh. Terus historiografi kolonial. Nah, kalau yang ini, historiografi kolonial ini adalah penulisan-penulisan sejarah tentang bagaimana negara kita dulu pernah dijajah oleh para penjajah gitu. Itu kan menjadi suatu cerita sejarah yang diceritakan kepada kita, berkembang dengan kita seperti itu. Jadi yang menjadi topik 2 bagaimana historiografi itu tadi pada penjelasan pengembangan atau penceritaan mengenai pada sejarah, yaitu seperti itu tadi. Bagaimana membentuk pengetahuan sejarah masyarakat, bagaimana historiografi Indonesia membentuk pengetahuan sejarah masyarakat. Itu tadi dengan adanya pertama itu dengan cerita tradisi-tradisi tradisional seperti kejadian-kejadian kerajaan-kerajaan yang pernah terjadi pada zaman dahulu. Terus yang kedua itu ialah melalui kolonial, pada masa kolonial di mana sejarah yang menceritakan tentang penjajahan, perjuangan negara Indonesia untuk merdeka. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan dari hasil presentasi saya pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih.